Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratu Eda. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah topik yang sangat penting, menarik, kontekstual, relevan, dan tentunya akan menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman kita tentang berbagai isu sosial, isu agama, isu politik, dan beragam isu lain yang terjadi di dunia maya atau di media sosial. Dan pada kesempatan ini, sebelum saya menyajikan secara lengkap untuk topik tentang istri dari MKC buka suara terkait dengan vonis 10 tahun penjara bagi suaminya. Inilah topik yang akan saya sajikan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi sekali lagi, topik kita hari ini ialah istri MKC buka suara terkait dengan vonis 10 tahun penjara bagi suaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa MKC tersandung kasus penistaan agama sekaligus pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE, di mana MKC dinyatakan sebagai tersangka lalu disidang berkaitan dengan ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran yang menimbulkan kegaduhan, ujaran-ujaran yang berpotensi memunculkan konflik horizontal, konflik antar umat beragama, sehingga MKC telah menjalani satu proses yang panjang di dalam kehidupan dan panggilannya sebagai pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu apa yang dialami oleh MKC, vonis yang telah dijatuhkan pengadilan atau para hakim kepada MKC, yaitu 10 tahun penjara, merupakan pukulan yang sangat berat bagi keluarga, khususnya istri dari beliau. Dan Bapak Ibu Saudara, tentu tidak mudah menjalani hidup 10 tahun tanpa dukungan dari seorang suami sebagai salah satu penanggung jawab utama dalam sebuah keluarga. Sehingga jeritan hati dari seorang istri menjadi suatu hal yang wajar terjadi atau wajar dirasakan oleh istri manapun ketika suaminya dinyatakan oleh pengadilan memvonis penjara kepada suami. Tentu merupakan satu pukulan yang sangat berat bagi seorang istri. Itu sebabnya pada kesempatan ini, bagaimana respon, tanggapan, sikap dari istri MKC yang bernama Ibu Fatma terkait dengan vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan pengadilan kepada suaminya. Tentu ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Dan apa makna atau apa pesan dan bagaimana istri dari MKC mengungkapkan, mengekspresikan perasaannya kepada publik. Dan pada kesempatan ini saya akan menyajikan video yang berisi pernyataan sikap, tanggapan atau respon dari Ibu Fatma, istri dari MKC. Mari kita saksikan video berikut ini, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara menyiapkan waktu yang cukup untuk mendengarkan isi dari video berikut ini, di mana
istri dari MKC, Ibu Fatma, mengeluarkan satu pernyataan, satu tanggapan, satu respon yang tentunya akan menolong kita untuk memahami bagaimana harus bersikap ketika kenyataan suami divonis 10 tahun penjara. Sehingga pada akhirnya nanti Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan konklusi atau kesimpulan yang terbaik yang bisa diambil dari video berikut ini. Selamat mengikuti, selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Saya akan share video berikut ini bagi Bapak Ibu Saudara. Sambil menunggu sidang, saya akan ngobrol dengan Ibu Fatma. Apa kabar Bu Fatma? Puji Tuhan, sehat. Terima kasih juga. Salam buat semuanya, buat hamba-hamba Tuhan juga yang sudah mendoakan, mendukung kami dengan pergumulan kami saat ini. Saya juga ucap syukur, puji Tuhan bisa ketemu sama hambanya yang dulu suka lihat di YouTube, sekarang udah langsung kita karena anugerah Tuhan. Saya ketemunya dari permohonan dari kami. Saya mohon dukungan doanya buat kami dapat kuat, Bapak tetap kuat juga. Sekarang sudah keadaannya gimana Pak? Saya udah mulai sehat, yang bekas operasinya udah mulai kering, udah pemulihan, walaupun mungkin masih lemas karena kan sakitnya hampir 3 minggu. Jadi udah mulai makan, udah mulai agak enak, cuman katanya masih agak lemas ya proses itu ya. Mohon dukungan doanya dari Kristus juga, dari hamba Tuhan yang sudah support kami. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikannya berlimpah-limpah, itu aja. Jadi secara fisik Ibu juga lelah Bu ya, urusan ini ya. Ya lah, saya sampai waktu Bapak sakit nunggu Bapak tuh kan nggak ada yang ganti, jadi saya sampai juga drop. Saya diimpus juga, akhirnya yang seminggu kemudian ada yang rolling ganti. Oh, iya, bisa saya mulai sehat juga. Tapi sebetulnya perasaan Ibu bagaimana sebagai seorang istri? Perasaan saya sedih ya, hancur, tapi ya saya mungkin kalau emang udah kehendak Tuhan saya ikhlasin aja. Mungkin juga rencana Tuhan punya rencana yang indah. Mungkin juga di kota Ciamis ini ada banyak jiwa yang dikenakan mengenal kebenaran itu aja. Oke, baik. Ya. Nah, sekarang apa harapan Ibu nih kepada netizen sekalian, Kristuber, juga gereja-gereja hamba Tuhan sekalian? Ya, buat anak-anak Tuhan tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, jangan goyah, itu aja. Karena itulah kebenaran yang ada. Baik. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu video yang bisa saya sajikan bagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon tanggapan dari Ibu Fatma, istri dari MKC, yang tentunya berdampak secara psikis atau psikologi sangat berat, kenyataan hidup yang harus dialami dan dijalani oleh Ibu Fatma. Tetapi dari video tersebut Bapak Ibu Saudara, ada hal menarik, ada hal penting yang bisa kita petik sebagai satu pembelajaran di dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah bahwa kita harus mengakui secara jujur apa yang kita rasakan ketika menghadapi satu keadaan yang di luar dari kemampuan, di luar dari prediksi yang akan terjadi dan terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa Ibu Fatma secara jujur, secara terbuka mengekspresikan bahwa ia merasa sedih dengan kenyataan vonis 10 tahun penjara yang diterima oleh suami yang dicintai dan dikasihinya, yaitu MKC. Dan beliau dengan jujur mengungkapkan itu, menyatakan itu kepada publik. Dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena dengan kita secara jujur, terbuka, mengungkapkan rasa hati kita, perasaan kita, maka sebenarnya hal itu akan membantu meringankan beban-beban hidup kita. Karena itu dari apa yang dikatakan oleh Ibu Fatma, istri dari Pak MKC,
memberi pengajaran kepada kita bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita jangan dipendam. Rasa sakit, rasa kecewa, rasa sedih, dan perasaan-perasaan emosional lainnya jangan dipendam. Karena kalau kita memendam itu akan menimbulkan berbagai efek negatif terhadap kesehatan kita, terhadap kejiwaan kita, sehingga akan mengganggu aktivitas hidup kita dalam relasi sosial, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Karena itu sangat penting bagi kita ketika kita mengalami keadaan yang pahit di dalam kehidupan ini atau situasi yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, maka kita harus jujur kepada diri kita, jujur kepada publik, jujur kepada Tuhan, bahwa situasi kondisi yang terjadi memang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, membawa kesedihan, membawa kekecewaan. Sehingga dengan kita mengekspresikan, mengungkapkan itu, akan membawa kelegaan kepada kita. Itu hal pertama yang saya dapatkan pelajaran dari pernyataan Ibu Fatma, istri dari MKC, menyikapi vonis 10 tahun penjara yang dialami atau diterima oleh suaminya. Kemudian yang kedua, yang juga sangat menarik, yang perlu kita ambil sebagai pelajaran berharga bagi kehidupan kita, yaitu mengucap syukurlah. Apa yang dikatakan oleh Ibu Fatma dalam video tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Di sini kita melihat bahwa kedewasaan rohani dari Ibu Fatma, istri dari MKC, menyikapi vonis 10 tahun penjara, walaupun secara logika sulit untuk menerima, apalagi sulit untuk bersyukur. Mungkin bagi kita kalau situasinya normal, keadaan baik-baik, sukses, berhasil, diberkati, mudah bagi kita untuk mengatakan syukur, mengucap syukur. Tetapi agak sulit ketika kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Vonis 10 tahun penjara bagi MKC. Tentu siapa yang bisa bersyukur? Tetapi kita lihat ekspresi iman, ekspresi spiritual yang disampaikan oleh Ibu Fatma begitu luar biasa. Dia menyambut, dia menerima vonis tersebut dengan ucapan syukur karena dia tahu bahwa dengan mengucap syukur ia menerima itu semua adalah dalam otoritas, dalam kuasa dan kendali serta kontrol Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagi kita ketika kita menghadapi kemalangan, ketika kita mengalami masalah yang pelik, masalah yang berat dalam hidup ini, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam apa saja, mari kita belajar untuk mengucap syukur dalam semua keadaan. Kita tidak hanya bisa bersyukur kalau keadaan baik, berjalan normal, sesuai dengan harapan, tapi kita mulai belajar untuk bersyukur juga ketika keadaan di luar kendali kita, di luar kontrol kita, di luar pemahaman kita, di luar dari apa yang kita harapkan. Mari kita belajar untuk bersyukur, karena pada saat kita mengucap syukur, maka emosi positif, energi positif, itu akan meningkatkan imun tubuh kita. Dan pada akhirnya juga akan membuat iman kita juga semakin kuat. Jadi pada saat kita mengucap syukur dalam segala hal, sebenarnya membawa pengaruh positif bagi diri kita, di mana imun tubuh kita akan naik. Dan juga iman kita semakin kuat ketika kita bersyukur dalam segala keadaan. Itu pelajaran kedua yang saya terima atau ambil dari video pernyataan Ibu Fatma, istri dari MKC. Kemudian yang ketiga,
bahwa vonis 10 tahun yang dijatuhkan kepada MKC, suami dari Ibu Fatma, maka kita lihat bahwa dia mengatakan Tuhan punya rencana di balik vonis tersebut, bahwa Tuhan menghendaki supaya lewat peristiwa kejadian yang dialami oleh MKC akan membawa kemaslahatan bagi orang-orang di Ciamis, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sikap yang luar biasa. Sama seperti sikap Yusuf ketika ia ada di Mesir. Bahwa walaupun saudara-saudaranya memperlakukan dia dengan jahat, tidak adil, tetapi dia melihat rencana besar Tuhan, tujuan besar Tuhan dari peristiwa yang kelihatannya memahitkan, kelihatannya menghancurkan hidup dan masa depan. Tapi Yusuf katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernyataan dari Ibu Fatma tadi bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan kepada MKC. Ini suatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pelajarannya buat kita ialah, pesan moralnya buat kita ialah bahwa walaupun hal yang kita alami itu pahit, tetapi akan berbuah manis. Bukan saja bagi kita, tetapi juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Apa yang dialami oleh Yusuf dan apa yang dialami oleh MKC tentu akan berbuah manis, akan menghadirkan jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan, sehingga melalui peristiwa vonis penjara 10 tahun yang diterima atau dialami oleh MKC, itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang sebagai orang percaya, kita harus mampu melihat dengan kacamata iman bahwa di balik peristiwa-peristiwa buruk, peristiwa-peristiwa negatif, peristiwa-peristiwa yang kelihatannya menghancurkan, justru di balik itu ada berkat besar Tuhan bagi kita dan juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Demikian Bapak Ibu Saudara kesimpulan yang tetap saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya sebagai anak-anak Tuhan, karena persoalan pergumulan hidup bukan semakin berkurang, bukan semakin ringan, tapi justru pergumulan hidup semakin banyak, beban semakin bertambah berat, tantangan semakin kompleks kita hadapi, apalagi sebagai pengikut Kristus. Namun percayalah bahwa Tuhan Allah kita, Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dia tidak pernah tertidur. Dia berjaga 24 jam dalam kehidupan kita. Sehingga dalam pemeliharaan atau dalam providensianya, kita akan terpelihara dengan sempurna. Demikian Bapak Ibu Saudara ulasan saya pada video kali ini, kiranya boleh menguatkan kita. Dan kalau video ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, silakan share kepada orang lain di media sosial, di grup-grup WhatsApp, supaya orang lain juga terinspirasi dan termotivasi lewat video ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe channel ini, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk memberikan subscribe-nya, mendukung channel ini agar terus berkembang, dan saya bersemangat untuk mengisi konten-konten yang positif, konten-konten yang memberkati. Kemudian jangan lupa tekan tombol lonceng supaya Bapak Ibu Saudara tidak ketinggalan informasi ketika saya mengupload video baru atau lakukan live. Bapak Ibu Saudara akan selalu
terupdate informasinya sehingga tidak ketinggalan berita-berita atau informasi-informasi aktual di channel ini. Kemudian like, lalu berikan komentar terbaik dari Bapak Ibu Saudara untuk mendukung perkembangan atau kemajuan dari channel ini. Terima kasih banyak untuk dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu. Tuhan Yesus berkati dan shalom untuk kita semua. Amin.